Habibun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan Kaizen After Sales dari PT PLR Persada Wangbuaya dengan tema Loyal VIP Customer. Konten yang akan saya bawakan adalah yang pertama, Company Profile, Plan, Do, Check, dan Action. Pertama, Company Profile. Nama dealer kami PT Persada Lampu Raya yang berdiri sejak 23 Maret tahun 2000 yang beralamat di Jalan Raya Haji Menanatar, Lampung Selatan. Kami memiliki dua cabang, yaitu di Bandar Jaya dan Tulang Bawang. Kita tampilkan lokasi kantor pusat kami dan dua cabang yang berada di Tulang Bawang dan Bandar Jaya. Berikut struktur organisasi di dealer kami, yaitu Operational Manager, ASS Manager, After Sales kategori 3, After Sales Manager kategori 2, dan HOU Manager. Untuk konten yang kedua adalah Plan. Kita menemukan beberapa masalah, yaitu untuk diberikan Kaizen. Yang pertama, area operational customer yang berbeda pulau dengan dealer. Yang kedua, minimnya pengetahuan user perihal cost cash, kebutuhan spare part. Yang ketiga, transportasi dan lead time. Yang keempat, komunikasi dan koordinasi. Yang kelima, sudden order di luar kebutuhan reguler. Dan penyebab masalah juga kita analisa dengan beberapa indikasi, mulai dari pengaruh hingga pengembangan dan keseluruhan. Kita juga mendapati masalah, yaitu minimnya pengetahuan user perihal forecast kebutuhan spare part. Masih di poin plan, kita menemukan beberapa faktor dominan dengan bantuan diagram fishbone. Yang ketiga, Do. Kita juga mengidentifikasi sumber masalah dan mendapati 3 akar masalah. Yang pertama, monitoring masih bersifat konvensional. Yang kedua, tidak menggunakan form Excel. Yang ketiga, menggunakan buku atau kertas yang berisiko akan hilang. Dari akar masalah tersebut, kita menemukan solusi, yaitu membuat form monitoring atau form standar stok Excel dan menginput data pemakaian spare part. Dari solusi yang kita temukan, kita melakukan detail rencana kerja. Yang pertama, yaitu pelaksanaan cara menggunakan form monitoring standar stok spare part yang dilakukan oleh part head dengan target dapat digunakan secara maksimal untuk menentukan kebutuhan spare part yang dilakukan di bulan Oktober, lokasinya di tempat konsumen. Yang kedua, role play yang dilakukan oleh part head dengan target PAC menggunakan form secara maksimal dan dilakukan pada bulan Oktober di tempat konsumen. Setelah strategi yang kita tentukan, kita juga mengevaluasi hasil perbaikan atau Kaizen yang kita buat. Dengan benefit yang didapat, lebih cepat menentukan kebutuhan spare part, lebih efisien dalam bekerja, dan mengurangi kertas atau gore green. Dan di sini kita membuat standarisasi SOP spare part masuk. Yang pertama, mengirim barang sesuai yang diorder,
menyerahkan kelengkapan dokumen part order. Yang dilakukan admin, menerima dokumen dari dealer atau supplier, menyiapkan dokumen untuk diberikan ke partman, membuat berita acara kekurangan spare part, input part keluar, membuat berita acara spare part terpakai, input part pada sistem. Dan yang dilakukan oleh partman, melakukan pengecekan part secara langsung, mencocokkan data part yang diorder fisik dan yang diorder. Yang ketiga, menyusun part ke warehouse. Yang keempat, mengisi kartu stok. Yang kelima, dokumentasi part masuk. Dan di sini juga kita membuat SOP spare part keluar yang dilakukan oleh mekanik dengan melakukan pengecekan unit sesuai keluhan, melaporkan temuan dan kerusakan pada leader. Leadernya menerima laporan kerusakan dari mekanik, membuat form permintaan dan mendokumentasikan part yang rusak. Di sini admin juga berperan untuk melakukan cek sistem, membuat list part order, membuat SPK dan bukti pengeluaran part, dan juga diinput part keluarnya. Dan partman menyiapkan part yang dikeluarkan, menyerahkan kepada leader, cek stok secara langsung dan mengisi kartu stok. Berikut adalah contoh SPK bukti pengeluaran barang, control list, BAST atau berita acara serah terima spare part, kartu stok, order part, kurangnya part, dan yang terakhir form stock of name. Di sini juga kita membuat inventory spare part yang sudah digunakan beserta stok spare part yang tersedia. Yang kelima, action. Untuk agent selanjutnya, kita membuat layout gudang spare part di tempat customer LVIV kita. Dari Kaizen tersebut kita dapat mengindikasikan bahwa program PPC yang ada di HiMessi dapat kita lakukan dengan Kaizen tersebut yang selama ini menggunakan form-form standar atau dari konsumen ke kita tidak teratur. Dengan Kaizen ini kita akan membuat PPC itu berjalan sesuai dengan HMSI buat. Dan berikut kita tampilkan implementasi yang kita lakukan. Sekian, terima kasih dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun